Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala PPD Jabatara. Kita akan bersama belajar firman Tuhan sejenak yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-47. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua satu dalam doa. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, mengurapi hamba-Mu dan kami sekalian yang menyediakan diri untuk kami mau belajar, mau diajar oleh firman-Mu. Tolonglah Tuhan, kami ingin belajar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca nats ini dari awal sampai akhir dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-47, maka kita akan mendapati bagian-bagian di mana gereja tersebut mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Itu tercermin dalam ayat 41 dan yang ke-47, di mana ada sekitar 3.000 orang pada hari itu ketika mereka mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul, yang bertobat, saudara, yang memberi diri mereka dibaptis dan diselamatkan. Dan mereka berkumpul dalam satu kumpulan orang-orang percaya. Lalu di sini katakan tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-47 di sini katakan mereka adalah komunitas yang disukai oleh semua orang. Jadi kumpulan orang percaya itu menjadi komunitas yang disukai oleh semua orang di sekitarnya pada saat itu. Lalu selanjutnya saudara, sini dikatakan bahwa dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, jadi di sini dikatakan tidak tiap tahun, tidak tiap bulan, tidak tiap minggu, saudara. Tetapi di sini dikatakan tiap-tiap hari ditambahkan jumlah atau bilangan orang-orang yang bertobat dan percaya dalam komunitas tersebut. Saudara, ini tentu menjadi harapan bagi semua gereja dalam pertumbuhan gerejanya masing-masing. Saudaraku sekalian, lalu apa yang menjadi faktor bagi ledakan pertumbuhan jemaat mula-mula begitu dahsyat yang luar biasa ini? Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Kita lihat ayat yang ke-42. Di sini katakan ada satu hal yang luar biasa yang mereka kerjakan. Ada satu kata di sini yang begitu membuat kita bisa belajar dari mereka yang dilakukan, yaitu apa? Mereka bertekun, saudara. Ada kata bertekun di sini. Bertekun berarti, saudara, melakukan kegiatan itu secara terus-menerus dan penuh komitmen dan penuh tanggung jawab. Jadi gereja mula-mula ini, saudara-saudara, terdiri dari orang-orang yang penuh komitmen, orang-orang yang melakukan kegiatan itu secara terus-menerus. Apa yang mereka lakukan dalam ketekunan mereka? Pertama, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, yang dilakukan oleh mereka dalam ayat 42 ini sehingga mengalami satu ledakan yang luar biasa adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam firman Allah. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Kristus. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, ketika mereka menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti Kristus, maka mereka akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka pasti akan memberitakan Injil. Mereka pasti akan bersatu dengan orang lain. Mereka pasti akan rendah hati. Mereka pasti akan penuh belas kasihan. Karena ada satu kedewasaan yang penuh di dalam hidup mereka. Dan pertumbuhan iman mereka secara pribadi itu akan mereka alami jika mereka bertekun, melakukan setiap hari, setiap saat, secara terus-menerus dengan penuh komitmen di dalam pengajaran firman Allah. Pengajaran firman Allah
yang kita lakukan secara tekun pasti akan membuat kita menjadi pribadi yang bertumbuh. Pertumbuhan orang percaya diperoleh salah satunya oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kitab suci. Saya yakin dan percaya jika gereja kita terdiri dari orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang menyerupai Kristus, maka gereja tersebut akan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Maka gereja tersebut akan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai gereja Tuhan, karena terdiri dari orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dan penuh komitmen adalah mereka bertekun di dalam persekutuan, di dalam koinonia, di dalam kumpulan orang-orang percaya. Mereka selalu berkumpul secara bergilir di rumah-rumah, memecah-mecahkan roti. Mereka hidup saling melengkapi satu dengan yang lain, tidak saling mengkritik ya. Mengkritik itu ada orang bilang mengkritik membangun. Tetapi yang mereka lakukan adalah saudara, mereka sehati di sini katakan. Mereka hidup bersama, berkumpul sehati, saling melengkapi. Apa yang kurang dari satu orang dilengkapi oleh orang yang lain. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh tubuh Kristus yang lain dilakukan, dibantu, ditolong oleh anggota tubuh Kristus yang lain. Itulah fungsinya sebuah persekutuan, saudara-saudara, supaya kita bisa saling melengkapi sebagai tubuh Kristus dan saling mendewasakan, saling menolong, bekerja bersama dalam satu tujuan besar Allah, dalam satu komunitas orang percaya. Jika kita menjadi bagian dalam sebuah persekutuan di dalam tubuh Kristus, maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan menemukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam persekutuan ini ada kesehatan, ada kasih, ada tolong menolong, ada saling melengkapi yang memungkinkan kita untuk bertumbuh, memungkinkan kita untuk bekerja sama, memungkinkan satu kegiatan yang besar itu bisa secara efektif dan efisien ketika kita kerjakan bersama-sama. Saya bayangkan saudara, jika satu rasul Tuhan bisa mentobatkan 3.000 jiwa, bagaimana dengan 3.000 orang yang punya kedewasaan yang penuh? Pasti saudara akan ada satu ledakan yang luar biasa yang terjadi. Dan itu yang terjadi dalam kumpulan jemaat mula-mula. Itu sebabnya saudaraku sekalian, persekutuan orang-orang percaya itu adalah sesuatu yang penting sekali dilakukan secara terus-menerus dalam gereja kita. Karena di situ ada kekuatan yang Tuhan ingin berikan, satu ledakan yang luar biasa ketika kita bisa bekerja sama dalam bagian kita masing-masing. Kita berjalan bersama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita akan belajar dari ayat yang ke-42 ini. Mereka bertekun dalam pengajaran, mereka selalu bertekun dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti. Lalu apa saudara? Berdoa. Saudara, mereka adalah kumpulan orang yang suka berdoa. Mereka adalah kumpulan orang yang suka memuji Allah. Di dalam ayat yang ke-47 disebutkan, mereka adalah kumpulan orang-orang yang suka memuji Allah. Di dalam persekutuan ini, di dalam perkumpulan ini, salah satu yang tidak ketinggalan dalam kebiasaan mereka yang dilakukan secara komitmen terus-menerus, secara kontinu adalah mereka adalah komunitas yang suka berdoa. Saya yakin saudara, ketika kita berdoa, kita terhubung dengan Allah secara pribadi, kita akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Kita akan memahami apa yang Tuhan inginkan secara update dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh yang kontekstual, yang mengetahui keadaan orang paling terkini, keadaan zaman paling terkini. Oleh karena itu, kebergantungan mereka dengan Roh Kudus akan membuat mereka memahami apa yang mereka harus kerjakan. Roh Kudus akan menolong mereka. Tuhan akan menolong mereka. Yesus akan menolong mereka. Itu sebabnya saudara, ketika mereka menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa, maka saya yakin mereka adalah pribadi-pribadi yang mengerti dan bisa membaca pertumbuhan atau konteks yang sedang terjadi pada masa itu, sehingga
Tuhan berkarya begitu luar biasa, sangat efektif, sangat efisien, dan menghasilkan satu ledakan yang luar biasa. Saya percaya saudara, jika kumpulan orang percaya adalah kumpulan orang-orang yang menyukai berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk satu terobosan, baik secara pribadi maupun secara gereja, maupun secara perkumpulan orang-orang percaya. Kita semua akan ditunjukkan apa yang harus kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat di mana kita berada. Saudara, tiga hal sederhana dan simpel ini yang orang-orang pada jemaat mula-mula lakukan, yang membuat mereka menjadi gereja yang bertumbuh secara luar biasa. Dan biarlah itu menjadi teladan bagi kita semua. Kita menjadi pribadi yang konsisten, komitmen, terus-menerus bertekun dalam pengajaran Tuhan, bertekun di dalam persekutuan koinonia, dan kita adalah pribadi yang bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biar terjadi atas kami semua, dan biar apa yang kami dengar, kami lakukan, dan kami kerjakan dengan kuasa Allah. Tolonglah dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.